Selamat malam, perkenalkan nama saya Permasalahan Simanjuntak dengan NIM 11S24057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3 PPMPL, materi black box testing, random testing, uniform, and operational distribution. Jadi tujuan dari praktikum ini sendiri ada 3, yaitu membuat program sederhana dan menghasilkan input test case secara acak, membedakan antara pengujian dengan distribusi seragam, uniform, dan distribusi operasional, dan menyadari pentingnya pemilihan data uji yang sesuai dengan kondisi nyata untuk meningkatkan efektivitas pengujian perangkat lunak. Nah, saya akan menjelaskan sedikit teori tentang black box testing ini. Jadi, black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada masukan input dan keluaran output tanpa memperhatikan bagaimana struktur internal program bekerja. Teknik ini digunakan untuk memastikan apakah perangkat lunak berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam black box ini sendiri adalah random testing. Itu teknik pengujian yang memilih data uji secara acak dari dominan input yang valid. Keuntungan dari metode ini adalah kesederhanaan dan kemampuan untuk menemukan kesalahan yang mungkin tidak terpikirkan dalam pengujian manual. Namun kelemahannya tidak ada jaminan semua input penting akan teruji dari jumlah pengujian terbatas. Dalam random testing ini terdapat 2 pendekatan distribusi, yaitu uniform distribution dan operational distribution. Pada uniform distribution, setiap nilai input memiliki peluang yang sama besar untuk dipilih. Pendekatan ini baik untuk memberikan cakupan yang merata pada semua kemungkinan input, sehingga cocok digunakan ketika domain input kecil dan setiap nilai sama pentingnya. Sebaliknya, operational distribution, peluang pemilihan input disesuaikan dengan frekuensi penggunanya dalam sistem nyata. Dengan kata lain, nilai input yang sering muncul pada kondisi operasional akan lebih sering diuji, sedangkan nilai yang jarang digunakan akan lebih jarang diuji. Pendekatan ini lebih realistis karena mencerminkan pola penggunaan sistem yang sebenarnya, sehingga lebih efektif dalam menemukan bug yang mungkin muncul dalam penggunaan sehari-hari. Nah, untuk praktikumnya ini, terdapat 2 soal yang akan dikerjakan. Yang pertama itu tentang random testing, yang kedua itu operational distribution. Nah, untuk yang pertama itu kita diminta untuk membuat sebuah program yang mensimulasikan proses pengujian acak berdasarkan deskripsi ada 2, yaitu misalkan sebuah program menerima satu parameter integer x yang nilainya valid rentang adalah 0 sampai 20. Selanjutnya itu programnya itu memilih 10 kasus uji secara acak menggunakan pendekatan distribusi seragam. Nah, berikut adalah programnya. Nah, di sini kan ada import ini yang mengimport class random dari library Java yang digunakan untuk menghasilkan angka. Selanjutnya itu ada public class ini tag 1 itu sebagai nama file yang membuat objek run dari class random agar bisa digunakan untuk menghasilkan angka acak. Selanjutnya di sini ada sistem outprint yang mencetak atau menampilkan judul agar output lebih jelas. Selanjutnya itu di sini ada looping for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10. Jadi looping ini sebanyak 10 kali untuk menghasilkan 10 test case acak. Fungsi run next lnt ini menghasilkan angka acak dari 0 sampai 20 sehingga tampilkan ke layar dipisahkan dengan spasi. Jadi program ini menggunakan class random untuk menghasilkan angka acak sebagai data uji, di mana objek run dibuat dari class tersebut agar dapat memanggil fungsi next lnt21 yang akan menghasilkan angka antara 0 hingga 20 secara acak. Kemudian dilakukan perulangan sebanyak 10 kali untuk mencetak 10 test case acak ke layar dengan peluang yang sama bagi setiap angka, sehingga kode ini menjadi contoh penerapan black box testing dengan random testing atau uniform distribution karena input diuji secara acak tanpa memperhatikan struktur internal program. Ini saya akan
compile programnya. Nah, di sini ada 10 test case random uniform distribution. Ditampilkan beberapa angka. 10 angka 16, 0, 12, 10, 19, 5, 4, 20, 16, dan 6. Nah, bisa kita lihat di sini sesuai dengan program yang kita susun, angka ini hanya berada di antara 0 sampai 20. Jadi tidak menampilkan angka di luar daripada itu. Yang dipilih secara random oleh program itu sendiri. Jadi output ini menampilkan 10 acak angka dari 0 hingga 20 yang dihasilkan menggunakan fungsi si run next ln ini, di mana setiap angka memiliki peluang sama besar untuk muncul sehingga distribusinya seragam. Hal ini menunjukkan penerapan black box testing dengan random testing, karena data uji black box dipilih berfokus pada masukan dan keluaran untuk menguji apakah sistem dapat menangani si berbagai kemungkinan input dengan benar. Jadi dalam program yang saya buat ini, kita tidak peduli bagaimana sistem internal bekerja. Yang penting adalah bagaimana sistem merespon input angka yang kita pilih, yaitu 0 sampai 20. Semua input dalam domain memiliki peluang yang sama untuk dipilih melalui fungsi run next ln ini. Pastikan angka 0 sampai 20 punya probabilitas 1/21 masing-masing. Selanjutnya untuk task kedua itu random testing operational distribution. Jadi di sini kita diminta untuk membuatkan suatu program yang deskripsinya itu misalkan di antara 50 kali operasi sistem frekuensi penggunaan setiap nilai X antara 0 sampai 20 adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel, value, dan frekuensi. Nah, pada task kedua ini digunakan operational distribution. Peluang pemilihan input menyesuaikan dengan frekuensi penggunanya di dunia nyata. Artinya, jika suatu nilai X sering dipakai dalam sistem, maka saat pengujian ia akan lebih sering dipilih. Nah, contoh dalam tabel ini kan ada X sama dengan 1. Digunakan sebanyak 10 kali. Yang ini value-nya 1, frekuensinya 10. Dari 50 total, peluangnya lebih besar dibandingkan X sama dengan 3 yang hanya 1 kali. Nah, sini ada angka 1, frekuensi 10, ada 2, frekuensi 5, 3, frekuensi 1. Nah, probabilitas setiap nilai itu dapat kita hitung dengan rumus berikut. X sama dengan frekuensi dibagi total frekuensi. Jadi total frekuensi dari tabel itu kan ada totalnya 50. Jadi misalkan Px sama dengan 1 itu sama dengan 10/50 sama dengan 0,2. Jadi itu sekitar 20%. Sedangkan yang Px sama dengan 3 ini hanya 1/50. Sama dengan 0,02 hanya 2%. Nah, untuk programnya sendiri sebagai berikut. Nah, di sini ada mungkin akan saya langsung menjelaskan ke fungsi utamanya. Di sini ada integer value yang memuat angka 1 sampai 20. Integer frekuensi ada untuk menyimpan frekuensi pemakaian setiap nilai berdasarkan data operasional, dan list integer pool new array ini membuat sebuah pool yang mengandung nilai values sebanyak frekuensi. Contohnya karena satu punya frekuensi 10, maka angka 1 masuk ke pool sebanyak 10 kali, sedangkan angka 3 hanya sekali. Hasilnya pool berisi 50 elemen dengan total sesuai dengan frekuensinya.
Dan yang terakhir itu ada fungsi random run. Untuk objek run dipakai memilih nilai acak dari pool. Karena pool sudah dibangun sesuai dengan distribusi operasional, angka yang lebih sering muncul operasi nyata akan lebih sering terpilih. Langsung saja kita jalankan. Nah, output ini menampilkan 10 angka acak yang dihasilkan berdasarkan operational distribution, yaitu dengan membuat kumpulan data atau pool dari angka 1 hingga 20, yang jumlahnya kemunculannya disesuaikan dengan frekuensi tertentu. Nilai yang memiliki frekuensi lebih tinggi seperti angka 1 atau 20 akan muncul lebih sering dibandingkan angka lain karena jumlahnya dalam pool lebih banyak. Pengujian ini hanya fokus pada input dan output, tanpa melihat kode internal program. Di sini kita menguji data dengan X dalam range 1-20 sesuai dengan domain input. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.